Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Rafael, yuk. Duduknya yang bagus. Doa mulai. Dan tadi sudah berdoa, sekarang Bu Dini coba cek untuk presensi anak-anak. Tadi anak-anak sudah presensi di WA grup semua ya? Sudah, pintar. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Pintar. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Dini ingatkan selalu kepada anak-anak untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang cerita Taman Bermain yang Hilang. Apa anak-anak masih ingat tentang cerita Taman Bermain yang Hilang? Ingat, Bu. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah anak-anak nanti diharapkan mampu untuk menganalisis pesan moral pada cerita Taman Bermain yang Hilang. Belajar untuk menemukan pesan moral dari cerita Taman Bermain yang Hilang. Pesan moral yaitu pesan yang bisa kita ambil dari suatu cerita. Baik, pesan moral ini biasanya berupa pesan yang baik ya Bu untuk memperoleh pesan moral dari cerita. Coba Mas Ida, ada yang tahu? Membaca seluruh cerita. Pintar sekali. Setelah anak-anak membaca cerita, anak-anak harus mencari apanya dulu? Anak-anak harus bisa menemukan tokohnya dulu dalam cerita ya. Anak juga harus mencari bagaimana watak atau sifat dari tokoh tersebut. Untuk selanjutnya kita akan mencari pesan moral dari teks Taman Bermain yang Hilang. Sekarang anak-anak buka dulu tentang teks Taman Bermain yang Hilang. Ayo. Kita lanjutkan untuk membaca teks tersebut. Coba untuk paragraf pertama ke Mas Zida dulu yang sudah siap. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi. Baik, berikutnya paragraf kedua, tolong dibaca adil. Tolong anak-anak suaranya, ayo. Ketika pembelajaran jangan ngomong sendiri, ayo. Ya, tolong sikapnya anak-anak tetap dijaga. Ayo, sekarang paragraf kedua silakan dibaca oleh Rehan. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Baik anak-anak, kita tadi sudah membaca teks tentang Taman Bermain yang Hilang. Sebelum kita mencari pesan moral, tadi Bu Dini sudah mengajak anak-anak untuk menemukan tokohnya. Ayo, dari cerita yang sudah anak-anak baca tadi, siapa saja tokohnya? Yang pertama, Kupi. Pintar. Yang kedua, udang kecil. Ada siapa lagi? Kecil. Manusia dan ayahnya. Oh, ada juga ayahnya. Pinter. Coba wataknya, watak atau sifatnya Kupi tadi bagaimana? Sifatnya Kupi tadi bagaimana? Kupi penyayang. Baik, pinter. Baik, penyayang ya, sayang dengan teman-temannya. Berikutnya wataknya ayahnya Kupi bagaimana? Wataknya ayahnya Kupi. Penyayang. Ada lagi, pinter. Apa lagi? Selain penyayang, apa lagi? Baik, apalagi tadi? Bijaksana. Anak, silahkan menuliskan pesan moral dari cerita yang sudah anak-anak baca tadi. Ya, silakan anak-anak tuliskan pada buku tulis. Yang bisa pesan moral dari cerita tadi? Saya belum. Ya, pinter Mas Zida. Silakan.
Manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Nah, pinter sekali. Itu salah satu pesan moral dari cerita menurut pendapatnya Mas Zida. Pinter. Selain dapat pesan moral, pada cerita Taman Bermain yang Hilang tadi juga terdapat sikap yang baik dan juga sikap yang tidak baik. Ada yang bisa menyebutkan? Nyanyi teman-temannya. Pasti tadi sikap baik dan tidak baik. Anak masukkan pada LKPD tadi. Nah, baik anak-anak, coba dengarkan. Pada suatu cerita tadi yang kita bahas tadi, cerita Taman Bermain yang Hilang, selain ada pesan moral juga ada sikap yang baik dan juga sikap yang tidak baik. Tentu saja kita harus pandai dalam memilih mana yang sikap yang baik yang akan kita jadikan contoh atau panutan dalam kehidupan kita atau kita jadikan teladan. Baik, berikutnya kita akan belajar untuk mencari contoh sikap-sikap yang baik dan tidak baik yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Kita akan belajar yang pertama, contoh sikap baik. Ada yang bisa? Sampah pada tempatnya. Pinter, Cecil. Membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Tolong menolong. Tolong menolong, pinter. Semua contoh. Oh iya, pinter. Semua contoh yang anak-anak sebutkan tadi itu sudah tepat ya. Ini coba Bu Dini juga punya contoh. Ini salah satunya apa anak-anak? Merawat diri. Ya, berikutnya ada lagi tadi seperti yang disampaikan anak-anak bekerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Ada lagi contoh anak-anak selalu bersikap apa? Bersikap ramah, bersikap baik kepada setiap orang, pinter. Ada juga apa tadi? Saling tolong menolong tadi. Pinter, anak-anak sudah hebat, sudah bisa menyebutkan. Untuk berikutnya kita lanjut ke sikap yang tidak baik. Ayo, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh sikap yang tidak baik? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu contoh yang tidak baik, pinter. Nah, Budi ini juga seperti coba anak-anak perhatikan. Seperti tadi yang disampaikan oleh teman kita tadi siapa ya? Salah satu contohnya membuang apa ini tadi? Sampah sembarangan. Ada lagi suka bertengkar, suka berkelahi. Ada lagi tadi apa? Suka menghormati, suka menghina teman. Ya, baik anak-anak. Baik, ini ya tugasnya tadi. Silakan anak-anak kerjakan. Untuk berikutnya, kesimpulan pada siang hari ini. Yang pertama tadi anak-anak sudah belajar tentang apa? Pinter anak yang kedua. Sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Nah, untuk melatih pemahaman anak-anak tentang apa yang sudah anak-anak dapatkan pagi tadi ini, anak-anak nanti silakan mengerjakan soal evaluasi pada link Google Form yang sudah Bu Dini sediakan di grup. Untuk selanjutnya tetap Bu Dini ingatkan ya anak-anak ya, untuk tetap rajin belajar. Untuk pembelajaran hari ini Bu Dini cukupkan sekian. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.